Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya dari kelas biologi B. Sini saya akan menjelaskan tim mikroba dan timbulnya penyakit. Masuknya mikroba ke dalam jaringan tubuh atau terpapar kemudian berkembang biak menyerang sistem imun dan menimbulkan gejala penyakit yang disebut infeksi. Penyakit infeksi menular adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Misalnya penyakit COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Contoh yang lainnya juga seperti diabetes mellitus. Diabetes mellitus bukan penyakit infeksi, melainkan penyakit yang tidak, karena diabetes mellitus adalah penyakit yang disebabkan oleh yang tidak disebabkan oleh organisme, tetapi karena rusaknya organ dalam tubuh, yaitu pankreas dalam tubuh, sehingga tidak dapat menghasilkan insulin lagi. Tidak dapat diproduksi oleh pankreas. Sedangkan insulin tersebut berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Setelah itu masuknya mikroba ke dalam jaringan tubuh atau terpapar, kemudian berkembang biak menyerang sistem imun, menimbulkan infeksi ketika organisme masuk ke dalam tubuh. Maka ke dalam tubuh yang harus menangkap, yang menangkap dalam tubuh yaitu reseptor menjadi pembeda antara orang yang terinfeksi dan orang yang tidak terinfeksi. Semua jenis organisme yang masuk dalam tubuh adalah yang ditangkap oleh reseptor. Seperti penyakit infeksi yang berbeda-beda reseptornya. Mikroba yang masuk ke dalam tubuh kita dan berkembang biak untuk memperbanyak koloni, kemudian menyerang sistem imun. Ketika sistem imun kita menang, maka akan berhenti. Sedangkan jika kalah, maka akan menyebabkan penyakit infeksi. Sistem imun berperan besar dalam penyakit infeksi. Penyebab sistem imun menurun yaitu adanya kekhawatiran, kurang istirahat, dan kurang berolahraga. Proses masuknya yaitu pertama-tama masuk atau terpapar, kemudian ditangkap oleh reseptor. Setelah ditangkap oleh reseptor, kemudian berkembang biak. Setelah berkembang biak, menyerang sistem imun. Setelah menyerang sistem imun kita, akan terjadi gejala penyakit yang ditimbulkan oleh infeksi tersebut. Selanjutnya yaitu masa inkubasi. Masa inkubasi atau masa peperangan. Setiap penyakit infeksi memiliki masa inkubasi mikroorganisme. Organisme memerlukan jeda atau waktu saat masuk ke dalam tubuh hingga menimbulkan gejala. Misalnya OTG, orang tanpa gejala. Virus sudah ada dalam tubuh tetapi belum bisa menimbulkan gejala penyakit. Misalnya orang yang telah terpapar tetapi gejalanya tidak langsung bereaksi
karena adanya masa inkubasi. Contohnya seperti radang paru-paru atau pneumonia yang disebabkan oleh Streptococcus pneumonia yang bersifat reversible, artinya motofusil atau arsitektur dan fungsi jaringan paru-paru kembali seperti normal setelah Streptococcus pneumonia dihilangkan. Sedangkan pneumonia disebabkan oleh adanya gejala Klebsiella pneumonia yang menimbulkan kronik di mana kejadian perubahan arsitektur maupun fungsi jaringan paru-paru setiap menetap yang dapat menimbulkan penyakit paru-paru yang kronis atau menular. Selanjutnya itu pada penyakit tertentu seseorang dapat saja mengandung bibit penyakit walaupun ia sudah tidak menunjukkan gejala penyakit tersebut atau sudah sembuh. Misalnya seseorang telah sembuh dari penyakit tifus abdominalis tetapi di dalam kandungan epidulnya masih mengandung Salmonella typhus. Baik, mungkin sampai di sinilah penjelasan saya mengenai mikroba dan timbulnya penyakit menular. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.